Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Gigi Rajab, NIM 19631039. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi bab 1, yaitu konsep dasar matematika ekonomi. Matematika ekonomi sebagai cabang ilmu ekonomi membahas masalah-masalah ekonomi dengan menggunakan pendekatan dan lambang-lambang ekonomi. Pembahasan pada matematika ekonomi memanfaatkan konsep perhitungan yang relevan untuk memecahkan masalah-masalah di ekonomi. Dalam mempelajari matematika ekonomi, topik-topik matematika murni yang digunakan, misalkan fungsi, kalkulus, himpunan, deret, dan matriks. Topik-topik inilah yang dipakai dalam penerapan ekonomi. Beda halnya dengan matematika murni yang menggunakan simbol-simbol yang umum digunakan, yaitu Fx, Y, Z. Simbol-simbol dalam matematika ekonomi sesuai dengan variabel ekonominya, misalnya price, P, quantity, Q, cost, C, saving, S, consumption, C, dan lain-lain. Pada matematika ekonomi, nilai-nilai variabel harus bernilai positif. Matematika ekonomi tidak mengenal variabel yang nilainya negatif. Dengan demikian, secara grafis, nilai-nilai variabel ekonomi hanya berlaku pada kuadran pertama. Yang kedua yaitu model ekonomi. Model ekonomi adalah abstraksi tentang hubungan ekonomi untuk menyederhanakan penanganan masalah-masalah ekonomi yang kompleks. Pada ekonomi dibentuk untuk mempelajari tingkah laku unit-unit ekonomi dalam hubungannya dengan kegiatan ekonomi. Misalkan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan jasa. Bentuk-bentuk model antara lain fungsi umum kuantitatif. Fungsi umum kuantitatif adalah suatu model ekonomi atau persamaan yang menunjukkan perubahan perilaku sebagai akibat perubahan lain yang ada hubungannya, misalnya perubahan perilaku konsumsi sebagai akibat dari pendapatan nasional, atau perubahan permintaan barang sebagai akibat perubahan harga barang tersebut atau harga barang lain. Sebagai contoh, Qin dx sama dengan F buka kurung Px Py Tm, di mana Qin dt yaitu kuantitas permintaan barang, Xpx harga barang, Xpy harga barang Y, M pendapatan perseorangan, T selera. Dari contoh model atau persamaan di atas dapat dilihat bahwa hubungan yang sebetulnya kompleks dapat disederhanakan dalam suatu persamaan atau fungsi. Yang kedua yaitu model tabel atau grafik. Untuk melengkapi bentuk fungsi umum yang bersifat kualitatif, seringkali dianggap tidak cukup. Ekonom melengkapinya dengan ilustrasi angka-angka dan dinyatakan dalam bentuk tabel yang kemudian digambarkan dalam grafik. Sebagai contoh, Qin D, P, QS, titik 4, 30, 18, A10, 20, 10, B16, 20, C, Y. 3 yaitu fungsi aljabar atau matematis. Dalam pembuatan model-model aljabar atau matematis yang paling diperlukan adalah bentuk persamaan dengan unsur-unsur utamanya yaitu variabel, konstanta, koefisien, dan parameter. Variabel adalah suatu yang nilainya dapat berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu. Konstanta adalah suatu yang nilainya tetap atau tidak berubah. Jika konstanta dengan variabel digabungkan menjadi satu, maka angka konstanta yang ada di dalam variabel disebut koefisien dari variabel tersebut. Koefisien atau konstanta yang bervariabel atau dinyatakan dalam huruf atau lambang huruf awal abjad Yunani atau Arab disebut parameter. Persamaan selanjutnya dapat dibedakan menurut A, yaitu persamaan definisi adalah bentuk persamaan yang mempunyai arti sama dengan TR dikurang TC Pi. Yang B yaitu persamaan keseimbangan adalah persamaan yang menggambarkan kondisi keseimbangan model antara lain: 1. Keseimbangan pasar, yaitu keseimbangan antara quantity demand Qin D dan quantity supplies, atau QD sama dengan QS. Yang kedua yaitu keseimbangan pendapatan nasional, national income. S tambah T tambah M sama dengan 1 plus G plus X, national income sama dengan Y, atau sama dengan agregat ekspeditur dan windawal. Saving plus taxes plus import sama dengan injection
buka kurung investment plus government expenditure plus export. Yang ke C yaitu persamaan tingkah laku, adalah persamaan yang menunjukkan hubungan tingkah laku antara variabel sebagai akibat perubahan variabel yang lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh QD sama dengan 10 dikurang 2P. Persamaan tersebut menunjukkan hubungan tingkah laku antara P, price atau harga, dengan QD, jumlah barang yang akan diterima. Angka 10 adalah konstanta, sedangkan angka 2 yang bergabung dengan variabel harga P disebut koefisien. Contoh lain, persamaan tingkah laku adalah perubahan perilaku pada konsumsi sebagai akibat dari perubahan pendapatan C sama dengan A plus B Y D. Dalam persamaan ini, besarnya pengeluaran konsumsi dipengaruhi oleh besarnya disposable income. Yang perlu diperhatikan dalam persamaan, perilaku selalu harus dibuat asumsi-asumsi mengenai pola perubahan perilaku dari variabel yang diteliti. Yang kedua yaitu perbedaan matematika murni dan terapan. Matematika murni itu adalah disiplin ilmu yang digunakan pada seluruh elemen matematika itu sendiri. Matematika murni merupakan induk ilmu, sementara matematika ekonomi adalah ilmu matematika terapan yang hanya diterapkan pada dunia ekonomi. Bab 3 yaitu pengertian bilangan. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan atau pengukuran. Simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Dalam matematika, konsep bilangan selama bertahun-tahun lamanya telah diperluas untuk meliputi bilangan nol, bilangan negatif, bilangan rasional, bilangan irasional, dan bilangan kompleks. Bilangan adalah suatu ide yang bersifat abstrak yang akan memberikan keterangan mengenai banyaknya suatu kumpulan benda. Lambang bilangan biasa dinotasikan dalam bentuk tulisan sebagai angka. Prosedur-prosedur tertentu yang mengambil bilangan sebagai masukan atau penghasil bilangan lainnya sebagai keluaran disebut sebagai operasi numeris. Operasi uner mengambil suatu masukan bilangan dan menghasilkan satu keluaran bilangan. Operasi yang lebih umum ditemukan adalah operasi biner, yang mengambil dua bilangan sebagai masukan dan menghasilkan satu bilangan sebagai keluaran. Contoh operasi biner adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan perakaran. Bidang matematika yang mengkaji operasi numeris disebut sebagai aritmetika. Yang pertama yaitu macam-macam bilangan. Pertama, bilangan asli. Dalam matematika terdapat dua kesepakatan mengenai himpunan bilangan asli. Yang pertama, definisi menurut matematikawan tradisional yaitu himpunan bilangan bulat positif yang bukan nol atau 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sedangkan yang kedua, definisi oleh logikawan dan ilmuwan komputer adalah himpunan nol dan bilangan bulat positif yaitu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan asli merupakan salah satu konsep matematika yang paling sederhana dan termasuk konsep pertama yang bisa dipelajari dan dimengerti oleh manusia. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan beberapa jenis kera juga bisa menangkapnya. Yang kedua yaitu bilangan prima. Dalam matematika, bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1, yang faktor pembagiannya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. 2 dan 3 adalah bilangan prima. 4 bukan bilangan prima karena 4 bisa dibagi 2. 10 bilangan prima yang pertama adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 dan 29. Yang ketiga yaitu bilangan caca. Bilangan caca adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif yaitu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dengan kata lain, himpunan bilangan asli ditambah 0, jadi bilangan caca harus bertanda positif. Yang keempat yaitu bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif 0 dan bilangan bulat positif. Sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat yaitu sifat tertutup, sifat komutatif, sifat asosiatif, mempunyai unsur identitas. Untuk sembarangan bilangan bulat, A selalu berlaku A tambah 0 sama dengan 0 tambah A. Bilangan 0 merupakan unsur identitas pada penjumlahan. Mempunyai invers, untuk setiap bilangan bulat A selalu berlaku A tambah min A.
sama dengan min A tambah A sama dengan 0. Inverse dari A adalah min A, sedangkan inverse dari min A adalah A. Untuk setiap P, Queen, dan R bilangan bulat berlaku sifat. Yang A yaitu tertutup terhadap operasi perkalian, B komutatif, C asosiatif, D distribusi perkalian terhadap penjumlahan, E distributif perkalian terhadap pengurangan. Yang kelima yaitu bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai P atau Queen, di mana P, Q, E bulat dan Queen sama dengan 0, atau dapat dinyatakan sebagai suatu bilangan desimal secara berulang-ulang. Bilangan rasional juga merupakan bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, di mana A, B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0, di mana batasan dari bilangan rasional adalah mulai dari selangka. Yang keenam yaitu bilangan irasional. Dalam matematika, bilangan irasional adalah bilangan real yang tidak bisa dibagi. Dalam hal ini, bilangan irasional tidak bisa dinyatakan sebagai A atau B dengan A dan B sebagai bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Jadi, bilangan irasional bukan merupakan bilangan rasional. Yang kedua yaitu himpunan. Pengertian dari himpunan yaitu himpunan diperkenalkan oleh George Cantor 1845 sampai 1918, seseorang ahli matematika Jerman. Ia menyatakan bahwa himpunan adalah kumpulan atas objek tersebut dapat berupa benda abstrak maupun konkret. Pada dasarnya, benda-benda dalam suatu himpunan tidak harus mempunyai kesamaan sifat atau karakter. Atau himpunan merupakan kumpulan benda-benda atau objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Contoh dari himpunan yaitu A. Kumpulan kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu, atau Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Rejang Lebong, dan lain-lain. Yang B yaitu kumpulan nama mahasiswa perbankan semester 4B yang diawali huruf A, yaitu sekian presentasi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.